kenyataannya, orang-orang yang tersingkir dari permainan Squid Game ini akan ditembak mati. Tentu saja, ini membuat para peserta menjadi hiruk-pikuk. Sebagian besar ingin pergi, dan hampir tidak ada yang mau bermain. Formulir yang telah ditandatangani menyebutkan bahwa pemain yang menolak untuk berpartisipasi akan dieliminasi, namun menyatakan bahwa jika mayoritas pemain menolak untuk bermain, Squid Game akan dibatalkan. Mereka pun sepakat untuk mengadakan pemungutan suara. Tapi tampaknya para staf Squid Game sudah berpengalaman menghadapi hal seperti ini. Tiba-tiba saja mereka mengumumkan jumlah uang yang bisa dimenangkan pada putaran pertama, yaitu 45,6 miliar won atau sekitar 560 miliar rupiah. Tentu saja, ini bisa merubah pikiran beberapa pemain. Gi-hun adalah yang pertama memilih, dan dia memilih untuk berhenti. Pemungutan suara berjalan ketat. Sang-woo dan beberapa pemain lainnya memilih untuk melanjutkan permainan. Alasan mereka adalah bahwa kehidupan mereka di luar Squid Game tidak lebih baik daripada di sini. Setidaknya di dalam sini mereka memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Pemain bernomor 1, kakek tua yang sedang berjuang dengan tumor otak dan demensia, menjadi suara penentu. Ternyata dia memilih untuk menghentikan permainan ini. Dengan hasil itu, semua orang dikembalikan ke kehidupan mereka dengan catatan bahwa jika sebagian besar mereka ingin melanjutkan permainan, maka mereka akan memulai Squid Game kembali. Gi-hun dilempar keluar dari mobil bersama dengan gadis pencopet yang mencuri uangnya di awal episode pertama. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam. Sang-woo dan Ali juga bersama-sama. Ali minta izin untuk meminjam HP Sang-woo yang ketika dinyalakan penuh dengan berbagai pesan dari pihak yang berwenang yang sedang mencarinya karena berbagai masalah keuangan. Meskipun demikian, Sang-woo masih membayar makanan Ali dan memberinya uang untuk pulang naik bis. Ali pun sangat berterima kasih. Sejauh ini kita tahu kalau Gi-hun bukan orang yang pintar. Dia pergi ke kantor polisi dan melaporkan permainan ilegal yang telah membunuh ratusan orang dalam sehari, Squid Game. Semua polisi di sana tidak menganggap serius aduannya. Mereka menelepon nomor di kartu nama yang dia dapatkan dari salesman misterius kemarin. Tapi telepon itu dijawab oleh seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Kembali ke rumahnya di Sangmun-dong, Gi-hun berhubungan kembali dengan Sang-woo, tetangganya yang dia sudah kenal sejak lama. Sang-woo menceritakan tentang kesulitan keuangannya. Dia menggunakan rumah dan toko ibunya sebagai jaminan atas hutang-hutangnya. Rumah sakit menelepon Gi-hun untuk memberitahu bahwa ibunya sakit diabetes, dan kalau dibiarkan kakinya harus diamputasi. Sedih. Bagi orang-orang seperti Gi-hun dan Sang-woo, hidup di luar seperti neraka, judul dari episode kali ini. Squid Game kemarin bisa jadi merupakan kesempatan untuk membebaskan diri dari kesulitan hidup yang mereka alami. Episode kedua ini memperkenalkan kita kepada para pemain Squid Game dan latar belakang mereka. Gadis pencopet yang mencuri uang Gi-hun ternyata adalah seorang pembelot dari Korea Utara. Dia ingin bertemu keluarganya, dan tentu saja dia akan butuh banyak uang. Gi-hun bertemu dengan pemain bernomor 1, kakek tua yang berteman dengannya pada episode pertama lalu. Ternyata dia pun ingin bermain lagi, karena dia merasa toh hidupnya hanya tinggal sebentar lagi. Siapa tahu dia malah bisa menang di Squid Game. Gangster 101 yang berkelahi dengan gadis tukang copet di episode pertama punya alasan tersendiri ingin merampok Squid Game kemarin untuk membayar hutangnya. Ternyata anak buahnya malah mengkhianatinya, sehingga akhirnya dia pun harus melarikan diri dari kejaran mereka.
Gyun mondar-mandir untuk mencari pinjaman uang untuk mengobati ibunya. Sayangnya dia gagal. Akhirnya, dengan menahan malu dia meminta pada mantan istrinya agar meminjamkan uang. Dan Gayong menyaksikan dari kejauhan. Kemudian Gyun didekati oleh Hwang Juno, seorang petugas polisi yang telah mengikuti kasus Gyun sejak pertemuan mereka secara kebetulan di mata. Saudara laki-laki Juno menerima kartu nama yang sama dan saat ini dia menghilang. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan kartu nama lain yang terjepit di pintunya. Semua pemain juga mendapatkan kartu kedua dan mereka pun berangkat lagi menuju permainan yang sama.